Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Oh, hadir semua, bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks tentang benda di sekitar, kalian dapat mengidentifikasikan informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, kalian dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda dengan teks bacaan dengan tepat. Yang selanjutnya, dengan membaca tentang sifat fisik benda, kalian dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Dan yang terakhir, dengan melengkapi tabel, kalian dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Benda, apakah kalian tahu apa itu benda? Manusia? Hewan? Tumbuhan? Apakah cahaya matahari termasuk pada benda? Ayo kita cari tahu. Ternyata benda itu dibagi menjadi dua, yaitu ada benda hidup dan ada benda mati. Manusia, hewan, tumbuhan termasuk ke dalam benda hidup, sedangkan benda mati ada meja, kursi, mobil-mobilan, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan benda apa saja yang ada di dalam kelas. Ya, bagus, ada meja, apalagi kursi, lemari, papan tulis, dan lain-lain. Nah, dari benda-benda yang sudah kalian sebutkan tadi, ternyata benda itu bisa dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan juga warna. Benda juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu menempati ruang. Yang kedua, memiliki massa atau berat. Oh iya, ibu hampir saja lupa. Ternyata benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan bahan pembentuknya. Karena benda ada yang terbuat dari kayu, plastik, kertas, logam, ataupun kaca dan karet. Di antara benda-benda yang terbuat dari kayu, contohnya yaitu ada lemari, kursi, pensil, dan lain-lain. Ada juga benda yang terbuat dari plastik, contohnya yaitu kantong plastik, gelas, mobil mainan, kursi plastik, dan lain-lain. Nah, ada juga nih benda-benda yang terbuat dari kertas, contohnya yaitu ada buku, layang-layang, mainan kertas, dan lain-lain. Nah, ada juga benda yang terbuat dari kaca, logam, dan juga karet. Contohnya seperti berikut ini. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Ukuran ada besar, kecil, dan sedang. Sedangkan bentuk ada yang bulat, kotak, atau juga segitiga. Dan sedangkan warna ada yang merah, kuning, coklat, dan sebagainya. Jika sudah selesai, bawa tugas kelompokmu ke depan ya. Nah, tadi kita sudah membahas pekerjaan kelompok kalian mengelompokkan benda-benda. Sekarang kita akan belajar mengenal tentang benda-benda yang memiliki fungsi untuk mengukur benda. Contohnya yang pertama ada penggaris, ada meteran kain, ada meteran tanah, juga ada meteran kayu. Nah, di sini sekarang ibu sudah punya contoh benda yang fungsinya untuk mengukur, yaitu yang pertama ada penggaris, yang kedua ada meteran kain. Nah, ini namanya meteran kain. Digunakan untuk mengukur ukuran badan ataupun baju. Yang ketiga, yang ini adalah meteran kayu. Ini digunakan untuk mengukur panjang kayu.
Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku kalian masing-masing, buka halaman 7. Di sana sudah ada tugas untuk mengukur panjang benda yang telah tersedia. Di sini yang kalian gunakan adalah alat ukur penggaris. Alat ukur penggaris ini memiliki satuan sentimeter. Nah, ingat ya, untuk mengukur menggunakan penggaris, kalian harus memulai dari angka 0. Dari angka 0 lalu sampai ke titik yang panjang bendanya. Nah, anak-anak, jika tugasnya sudah selesai semua, silakan bawa tugasnya ke depan ya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa Tuhan telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya kepada kita dengan mempersiapkan alam ini dengan aneka benda yang ada untuk memenuhi kehidupan manusia. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang harus kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan seputar pembelajaran kita pada hari ini. Dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan pada pembelajaran selanjutnya. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.